Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita malam Kamis akan melaksanakan sholat pertama oleh malam Rabu. Dan kemudian sholat. Yang benar adalah keluaran tapi mulai dari kalau beda, kalau mobil pasti ya tidak mengatakan hari Rabu sebagai hari pertama. Kalau kita melaksanakan keputusan dan sebagai hari pada selasa. Yang kalau kita sudah terlihat, yang kalau kita salah satu syarat masuknya dalam harus kita lakukan dari waktu berbeda juga bisa. Bagi kita berbeda itu tidak ada sebuah kesalahan, cuma bingung gitu waktu benar belajarnya. Itu dia tidak sabar. Ya, kan level pada sulit untuk dihitung benar ganjil. Makanya sudah tidak lagi itu lagi dulu semua. Ya pada awalnya sebelum kita selesai kalau seperti yang mau kita coba untuk bahas tentang kaitannya dengan beberapa orang kita. Yang walaupun kalau ibadah Ramadan ini bukan hal yang baru bagi kita karena setiap tahun harus berbeda. Tapi kita berharap bahwa progres ibadah kita selalu meningkat. Kita berharap ibadah Ramadan kita ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan memang ketika bicara tentang puasa Ramadan ini karena kita baru memahaminya ayat 143 saja. Dalam ayat puasa itu sampai sangat kemudian 188 itu cara. Jadi kalau secara personal kita pelajari. Berarti tujuan target puasa ibadah puasa itu tiga. Kalau kita akan melihat ayat ini, asal artinya adalah tertentu. Terus ta'ala lalu terus ta'ala lalu itu ya dulu. Jadi menjadi hamba yang takwa, hamba yang bersyukur, hamba yang irsyad. Rasyidi dan rasyidi menjawabnya. Nah ini yang sering dalam ayat itu positif. Jadi kok tidak harus tidak. Coba selama ini kita memahaminya ada di 183 ayat. Coba sedikit membahas di ayat ini tadi. Bagaimana agar kita yang bersyukur itu nanti kita hanya bisa memberikan kepada Allah. Itu ada secara berbeda dalam ketidak bikin Tuhan. Makanya dulu dalam Allah salah satu istimewanya adalah karena di dalamnya dikeluarkan kalau hal yang berusaha yang ada penghasilan itu apa berada di dalam itu. Ada tiga tahapan yang memahami Tuhan dari bulan berhingga sampai pokok. Nah itu baru nanti berilah lagu dan turun. Di dalam keadaan kita bahasa yang maknanya sudah selesai dari puasa kemarin. Serahkan bahwa setelah tiga ayatnya sudah semakin kita awal atau mulai kemudian menjadi sembilan. Ya nanti lalu dipanggil kemudian dalam ibadah sebagai kita ambil pertama. Ya kalau kita melihat dari unsur bahasa, karena memang penting juga untuk memahami itu. Kalau kita akan membaca, menerjemahkan, mentafsirkan, terus ada mengamalkan caranya. Nah, kalau kita baru membaca itu karena kalau mengamalkan kita dari Tuhan, untuk dari Tuhan. Kalau saya seperti itu, ya kalau kita salah ini pada tahun kita pasti Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menggunakan kalau digunakan hal ini ada dua, ya dan ayuha. Di ilmu nahu itu ada 14 hal tidak panggilan. Ada bisa ya ayuha. Kalau ini diganti. Ini juga biasanya kalau nabi-nabi yang lain cuma pakai ya biasanya lidah itu panggilan panggilan kita. Atau kalau kita baca Quran biasanya langsung ke objeknya, misalnya dia Musa, dia Isa,
Ya Muhammad ini memang tidak. Tapi kalau Rasulullah lihat pasti ya ayuhan Nabi pakai gerak. Ini malah luar biasa jadi orang kita. Berarti ya menggandeng harfidah ya dan ayuhan satu. Ini berarti Allah memanggil kita dengan penghormatan, penuh perhatian dan kasih sayang. Sangat sayang Allah. Coba saya ini sudah bagi kita masuk karena kalau kita harus ke al-Bayyinah ya. Kalau memahami kita terus orang beli itu akal pikiran kita, hanya itu spiritual kita. Memahami kita harus begitu. Orang beli. Kalau misalnya kita dipanggil oleh presiden, besok kita dipanggil oleh presiden, mau dikasih satu perbuatan yang bayar lebih besar, akan harusnya bayar. Senang nggak ya? Pasti senang. Nah ya ayolah Allah memanggil kita akan berikan satu amal ibadah yang nilainya besar. Kalau bahasa saya kalau lihat gaji itu besar, bonusnya juga banyak. Maka mestinya dari panggilannya pun udah rasa senang. Makanya ada sebuah manfaatnya video Allah harapau jasa ada. Barang siapa yang merasa bahagia menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah harapkan jasanya dari Nabi. Nah, karena dia tahu yang memanggil ini siapa. Kalau dipanggil sama presiden kita bagus, dipanggil sama badan kita bagus. Ini Allah yang memanggil kita. Bahkan panggilannya yang menghormat. Ayyuha berarti penuh penghormatan. Ya, menghormati kita sebagai manusia dihormati. Terus penuh kasih sayang, panggilan kasih sayang. Laki-laki saudara kan isi maksud jadi pengumumannya. Hanya baik laki-laki maupun perempuan. Dari panggilan ini kita adalah sebagai Allah. Kita apa yang berbuat dosa. Dipanggil dengan tenang, perhatian dan kasih sayang. Maka kata Ibnu Abbas ketika kita mendengar bahwa dia juga dari nama seorang maka senang baik-baik. Itu panggilan Allah kepada yang apabila Allah mendatangkan sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita dari Allah sesuatu itu bermanfaat bagi kita. Karena pelaksanaan syariat berdakwah itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil dan panggilan yang penuh kasih sayang. Ayat Bapak berbagi perempuan yang dekat maupun yang tengah ataupun yang jauh yang jauh. Dari mulai orang biasa sampai para pejabat itu ada semua. Syaratnya mana? Syaratnya dia beriman. Nah, amal menggunakan jumlah fi'liyah ini, bukan ismiyah. Ayatnya dari ibadah minna, misalnya pakai kartu minum, itu pakai isim. Kalau isim berarti orang sudah ini pakai amal jumlah fi'liyah. Pemahaman dari terjemahan dan berbuat itu, kalau ayat yang menggunakan jumlah fi'liyah berarti menandakan bahwa iman seseorang itu berbeda-beda. Amal berarti baik imannya sudah kuat maupun imannya masih lemah. Karena Allah manusia perlu siapa? Kalau imannya kuat, imannya lemah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mendapat berkah lagi perempuan, rakyat pejabat dipanggil oleh Allah. Dipanggil untuk apa? Untuk melaksanakan tugas penting, satu amal penting ya. Saya bilang garisnya besar, khususnya banyak. Puji Tuhan itu tidak. Ditetapkan atas pilihan. Musibah itu ketetapan Allah. Kalau di teks saja dibaca nggak salah, karena ini ketetapan Allah, maka hukumnya menjadi wajib. Asya ini bukan saum ya, asya 9 kali kalau tidak adalah kalimat asya dan kedua. Jadi ini satu pekerjaan kutiba masih kita bahas. Kutiba berarti satu amal ibadah yang waktunya sudah ditentukan. Bagaimana kutiba kata seperti puasa Ramadan. Kalau ada kutiba akan boleh sebulan, maka berarti ibadah yang
urusan. Karena jadi kewajiban yang waktunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan. Nah, menggunakan Asia berarti satu amal ibadah yang harus itu aturannya ketat. Jadi ibadah yang bisa kita lakukan apabila kita melakukannya dengan aturan yang ketat. Asia kalau saum itu merupakan besar. Secara umum saya pikir begitu menangan. Secara umum, misalnya kita hari ini nggak ngomong, itu biasa umumnya. Tapi Asia menggunakan Asia berarti satu amal ibadah yang kita lakukan harus mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh syariat dalam agama kita. Maka dari pemahaman ini para ulama kita di Indonesia menjelang Ramadan pasti ada istilah tadi untuk apa? Pembekalan keilmuan untuk melaksanakan kaifiah cara untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun sebenarnya tiap tahun kita melakukan itu, tapi kita dalam progres kita harus meningkat dalam ibadah itu menjadi lebih. Ya saya yakin kalau puasa secara ini sudah mau kita. Nah nanti targetnya adalah laku la'ala ada secara takwa itu ada dua. Ada takwa secara personal, namanya spiritual. Nanti takwa secara sosial. Target kita aja kita belum nih. Makanya kan mohon ya, dalam saya kita tiap tahun puasa Ramadan, tapi target ketakwaan aja belum nih. Karena pemahaman kita tadi memahami apa tujuan esensi puasa itu apa. Dan karena di sini aja kita belum ada yang nanti menjadi lalu dia sebelum orang itu sudah terbayar kalau dalam tersebut emosi. Jadi kesempatan kalau istilah umum jadi ilmu sangat lebih kuat. Kalau mau jadi emosi jadi roh. Tapi syaratnya nanti syarat apa yang kamu pernah putuskan sekarang? Padahal prinsip menjadi syarat yang paling penting satu dari lebih target. Nah nanti kita pelajari dalam keadaan dan Ramadan. Karena memang di Ramadan kesempatan untuk mendalami makna Al-Quran. Cara membaca kita coba memahami dan seluruh menjadi pemahaman. Nah nanti baru kita seluruh. Yang akhirnya juga berarti dengan kalau ibadah saum atau asia maka harapan dengan membangun itu dengan takwa baik takwa secara personal spiritual yang meningkat atau meningkatnya ketakwaan sosial. Makanya kalau lihat kecil orang takwa siapa sih proyek sosial? Selalu sering apa? Ada tidak berfikir dan selalu orang yang takwa itu orang yang berfikir yang mereka senantiasa menginfakkan hartanya dan semuanya dan biasa. Ini perlu dalam ilmu. Sebuah kalimat kalau dalam ilmu berarti dia melakukan terus menerus. Artinya menjadi karakter bagi yang takwa sedangkan ilmu itu menjadi kebiasaan. Baik dalam kondisi lapar, syahwat, atau dalam kondisi yang sedih. Itu melepas perkataan itu dari kualitas itu memang berat usaha dunia. Jadi balik ayat ini, bahwa Allah memanggil kita zat yang mengatur kehidupan kita, bahkan menciptakan kita yang seluruhnya tidak ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita dipanggil untuk melakukan satu amal perbuatan yang besar lainnya. Asia itu. Nah dalam siap ini maka ada tingkatan dalam puasa umum. Kita sudah di sana ya. Jadi ada puasa secara umum, yaitu puasa orang yang menahan lapar, haus, serta memasukkan istri pada siang hari. Kalau yang ini kita kuat ya Jawa ya. Nahan lapar, haus, atau hubungan suami istri pada siang hari. Kuat, kecuali tempat itu tidak membatalkan. Jadi di samping kita menjaga hal yang membatalkan puasa itu sendiri, kita juga menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Cuma memang kalau ingin Asia ini sempurna, ganti dengan al-qiyam. Coba kalau dari ya ayuhan ladina amanu ma'ruf panggilannya bagi laki-laki, perempuan, orang kaya, pejabat, anak-anak saudara kami semua loh. Tapi begitu turun maka hadisnya ini dispesifikkan. Man shoma Ramadan. Jadi pasal dalam mana siapa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama
puasa termasuk ibadah syariah, ibadah yang rahasia, bukan ibadah syariah. Dia berislam, yang ibadah syariah, dia puasa. Kalau sholat kan kelihatan kalau sholat ada tandanya. Zakat juga terlihat, haji apalagi jangan terlihat. Nah biasanya memang ibadah-ibadah yang terlihat yang nampak itu mudah terjebak ria. Paling gampang terjebak ria gimana haji? Karena kan walaupun ini sebuah contoh tapi ini hanya contoh. Misalkan berangkatnya nanti sekarang berapa? 2026. Iya, silakan. Iya. Misalkan berangkatnya nanti 2035 udah ngomong semua, saya mau berangkat haji. Kapan 2035? Masih jauh gitu. Karena memang ibadah haji itu ibadah yang paling gampang dicapai. Kalau aku udah ngomong, terus walaupun nggak semuanya yang ngomong itu ria ya. Ini karena memang itu ibadah-ibadah yang nampak itu mudah banget untuk penyakit ria. Dan penyakit ria itu nggak terasa oleh sekolah. Karena dia itu kata Nabi, andada dalam bahasa Arab. Fala taj'alu lillahi andada. Ria itu seperti semut hitam di atas batu hitam dalam suasana gelap gitu kan. Sama. Itu yang dikhawatirkan oleh bagian Nabi Allah seperti bahasa. Kalau orang dari zaman ini banyak yang melakukan syirik asal. Misalnya syirik asal kalian mobil, dia di dalam, tapi kita kan nggak terasa. Itu yang memang berarti berbeda. Nah, ibadah puasa adalah ibadah syariah, ibadah yang hanya kita yang pernah puasa, orang puasa dengan Allah. Nggak ada tanda. Orang jalan ke masjid itu juga belum puasa itu. Itu orang-orang sebelumnya. Atau di dunia apa lain itu bukan tanda orang puasa, belum juga siapa bisa ya. Jadi ibadah cuma kita. Makanya balasannya puasa, ya cuma Allah bisa. Kalau dalam puasa itu apa yang harus balasan? Tidak ada cuma angka. Kalau sholat kan masih ada dan kita patut misalnya dia kalau betul ada. Tapi ibadah masih ada. Ada puasa. Nanti Allah akan balasannya. Nah jadi buat kita di samping menjaga hal-hal yang membatalkan puasa sendiri, saya ingin berdoa hal ini. Yang malam minum bunga, coba di sini sekali batal lupa ada apa? Makan lupa, minum lupa, lupa piring kalau ingat jadi puasa lagi. Kalau udah masuk separuh, ingat jangan jalan terus. Bukan puasa. Kalau masuk istri makan saja. Bukan cuma makan tapi benar. Bahkan suami istri yang tidak puasa di Ramadan itu nggak boleh, walaupun kondisinya sedang tidak berpuasa, nggak boleh. Berarti memang memuliakan bulan Ramadan. Jadi digandeng dengan al-qiyamah. Tanda di sini sama bedanya. Kalau tadi mansur Ramadan, nah ini manqoma Ramadan di mana? Jadi Asia al-qiyam 3 hari. Asia itu wajib puasanya. Qiyamnya ya sudah tarawih. Tapi kalau di situ jangan berlepas. Itu benar-benar. Biar nanti benar targetnya lalu kata ini bisa kita raih. Walaupun hukumnya sudah tarawih. Ya jadi Asia akan ada. Nah ini menjaga hal yang membatalkan puasa itu. Dan juga membatalkan kata Nabi Asia Jurnah puasa itu harus tameng tameng yang tidak terlalu tapi kuat. Coba kamu lagi puasa sendiri lagi dulu sebenarnya mau minum aja nggak ada yang tahu katanya itu nggak berani. Kita nggak berani dulu, kita di rumah lah sendirian jalan istri anak kita nggak berani. Makanya kita minum aja tapi kenapa kita berani? Di puasa begitu kuatnya, merasa mengubahnya. Dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalau di bulan Ramadan nggak bisa ya? Kenapa di bulan puasa kita orang yang pemalas sekalipun di bulan Ramadan bisa menjadi junah tameng? Lagi puasa kalau berjalan, ntar berbuka dia di sini. Nah itu junah Nabi Asia junah tameng.
uniknya memang kan yang dilatih fisik ini puasa enggak makan, enggak minum, tapi yang dihakim adalah rohani kita. Kenapa? Karena unsur tubuh manusia itu dua sebenarnya, ada badan fisik ini bumi, ada ruh urusannya. Iya. Nah ternyata dengan mengekang mengendalikan hawa nafsu fisikal kita akan membangkitkan itu kan spiritual kita, rohani kita. Kenapa Ramadan ini kita memberikan makanan rohani kita. Coba saya kira 11 bulan kita manjain ini lebih kayak orang yang selama ini. Nah sebulan ini kita coba mengendalikan itu. Sementara hati kita di luar Ramadan 11 bulan tidak pernah kita isi. Rohani kita tidak pernah dikasih makan. Mestinya ada balance, ada wajib keseimbangan. Kalau rohani nggak makan, sakit kan? Coba badan kalau kita ada makanan, sakit. Rohani kita kalau nggak boleh makan, ya sakit. Cuma memang berbeda makanannya. Karena kalau badan kita ini diciptakan dari bumi, yang dimakan yang keluar dari bumi kayak gini. Dan itu punya batasan dan akan selesai. Tapi kalau ruh itu urusan, iya. Dan itu yang abadi. Maka makanannya bukan ini, tapi makanan dari langit apa? Wahyu ilahi. Itu nanti ayatnya syahrul ramadan bila fihi Quran. Maka penting mulai dari Quran. Itu nutrisi buat rohani kita. Itu kewahyuan. Seperti Rasulullah di perilakunya berdasarkan Quran. Wahyu ilahi. Kalau kita kan bukan wahyu, perilaku kita kebanyakan masih berdasarkan hawa nafsu. Belum berdasarkan itu dan itu. Jadi mesti seimbang. Nah, dengan mengendalikan, kalau mengendalikan tujuan puasa harus kontrol ini. Puasa itu mengendalikan keinginan hawa nafsu kita. Mengendalikan, kalau mengendalikan. Walaupun sebenarnya lagi saya bilang kita belum sampai esensi puasa sendiri, kita masih mengandalkan hawa nafsu dunia kita. Walaupun itu sudah tradisi banget. Ya sesuatu hal yang enak-enak urusan badan itu sesungguhnya memperoleh hawa. Nah, kita lupa ini juga ya. Yang enak-enak itu. Yang lebih dari kita. Nah, rohani kita yang di sini diberikan nutrisi itu. Makanya coba di Ramadan satu menjadi benteng tadi. Orang kemanapun yang orangnya besar, kadang-kadang tertahan. Bahwa setelah buka dia ledakan itu. Atau misalnya itu membohongnya nggak bisa. Karena berbohong itu memang membatalkan pahala. Kalau udah hal haus saya kan kuat dari luar biasa. Hubungan dan sosial kita mampu, tapi kadang-kadang menjaga dan membatalkan pahala. Maksudnya kebanyakan tapi kebanyakan tahun soalnya ini kebanyakan mengaku puasa cuma dapat 8 sama jadi saksi palsu, terus berubah namanya fitnah. Jadi memang puasa. Nah ini akhirnya para ulama sufi merumuskan saum itu dengan bentuknya sholat bau dan sholat seperti puasa itu menutup apa? Menutup 9 lubang tubuh kita. Itu kalau di bahasa 9 kalau di tubuh ya. Di atas 7, di bawah 2. Jadi mempuasakan hati kita dari Allah, mempuasakan dunia kita dari perkataan Allah, mempuasakan lisan kita dari perkataan iba, fitnah dan iman dan sebagainya yang membatalkan pahala. Puasa yang membatalkan mempuasakan hati kita untuk bisyahwat itu juga membatalkan pahala puasa kita. Makanya cocoklah kalau hadis walaupun masih kedudukannya dibenarkan ada dari rumah gitu. Tapi ini bagus saja. Nomor saya ibadah tidur dan puasa ibadah buat kita cocok gitu. Buat kita kalau orang-orang alim sebetulnya hadis itu udah dipakai, tapi kalau buat kita cocok. Ketika tadi kita ngomong akhirnya membatalkan pahala puasa tadi, lebih baik kita tidur itu aman. Orang tidur itu aman dari berbuat maksiat, makanya tidur terprovokasi meninggalkan yang tadi tapi mobil tadi harus tidur itu semuanya. Tetapi orang itu tak sama aja Pak kalau dengan kematian. Kematian ini sebenarnya posisi kita aman. Kalau kita masih hidup kayak gini,
tetap manusia siapapun punya potensi untuk salah. Siapapun itu terjadi Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah mati, berarti sudah tidak lagi punya potensi untuk berbuat. Cuma juga kalau tahu, dan itu soalnya bukan masalah mati setelah kematian dengan apa yang kita lakukan itu di dalam. Ya jadi menjaga hal yang mengatakan pahala puasanya. Maka kita tidak boleh puasa dengan kita coba untuk hati dalam puasa mata kita, bagaimana kita bisa kita karena hati dan pikiran kita tidak sempurna. Tapi hadis tadi kalau untuk menyemangati pemahamannya ini, kalau tidurnya saja orang yang berpuasa itu juga ada apa dibaca Qurannya gitu ya. Iya, jangan tidur kalau tidur boleh, tidur jadi apa ya? Karena puasa itu tidak mengajarkan kita justru menjadi kuat. Coba ya, sudah bicara Ramadan itu benar ya? Itu di bulan Ramadan, makanya Indonesia merdeka. Di Ramadan, jadi betapa hebatnya sebenarnya orang yang berpuasa itu. Secara fisiknya dia kurang konsumsi, dan kalau makanannya kuat, jiwanya kuat sehingga luar biasa. Makanya ada lagu tuh saya sebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, baru jiwanya dulu yang dibangun baru badannya. Kalau orang sekarang badannya dulu. Iya, badannya dibangun pas jiwanya. Dari makan namanya badan gede tapi ya kalau nanti jadi faktor excellent jadi buat kita hal-hal yang asal berarti aturan. Terus ya tadi hal-hal yang membatalkan sekiranya yang membatalkan hal puasa kita hindari. Tidur juga menjadi masalah karena memang dihasilkan informasi yang benar dia nanti yang mulainya kita buat. Nah sunnah-sunnahnya dia lakukan. Semangat di Ramadan itu berbeda kita. Walaupun yang sunnah kalau ketinggalan rasa gelisah. Walaupun amalan sunnah kalau tak terawih itu rasa gelisah gitu. Kalau dia padahal itu sunnah. Tapi di Ramadan sunnah itu kita terbiasa. Ketinggalan enggak lah. Kalau udah banyak kita terbiasa. Ya aku di Ramadan. Ini memang bulan yang tadi Allah mengambil kita dan menguasai saya minimal minimal kita mendapatkan wakil ampunan Allah dan aku. Jadi kalau ini realisasikan sama dengan beda dari nama sholat dan siapa yang sholat malam tarawih dengan iman dan ikhlas. Landasannya tetap iman kepada Allah. Motivasinya iman kepada Allah dan keikhlasan. Maka Allah mengampuni dosa. Coba Allah membuka amalnya siang tidak puasa. Allah juga membuka amalnya malam dengan sholat malam kita kita. Siang malam dibuka pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan betapa sesungguhnya ini luar biasa. Nah maka orang yang Ramadan sholat tarawih dengan keimanan dan keikhlasan dia nggak gitu berlepas. Kalau segitu itu ya nah kita masih standar aja kalau pakai itu. Ya saya bilang saya mau 11 mau 23. Yang itu ya sedang 41 sudah 60 juga sudah. Bukan masalah itu angkanya, tetapi durasi waktunya. Bagaimana menghabiskan malam-malam Ramadan dengan mulai. Kalau kita tahu udah tarawih udah. Begitu mulai mustahil dari asar, begitu waktu sahur. Coba nyebutin walaupun sholat malam beberapa kali. Ya apa? Jangan terjebak ini. Kalau udah sholat tarawih, udah sholat lagi, udah witir, udah ditutup, nggak boleh sholat lagi. Udah kayak pemahaman paling dasar. Justru momen terbaik di bulan Ramadan. Coba kalau di bulan-bulan sekarang jam 3 kita sulit untuk bangun. Bangun gimana lagi? Tapi belum jam begini. Ada jam 3 lah. Tapi di Ramadan kita pasti bangun lah harus semangat. Tak kesialan masalahnya. Nah momen itu tidak untuk dikonsumsi, untuk mengkonsumsi kita, tapi walaupun mustahilina bil asbar. Waktu terbaik untuk kita minta Allah selalu. Gimana
maksudnya itu hari Allah nanti tidak tahapannya bisa dijadikan sebagai benda bisa kalau saat orang yang harus sebagai bayina itu penjelasan ini pemikiran dalam penjelasan secara ilmiah atau menurut kaedah kata seperti ini. Sehingga kalau kita ini kalau sudah sempurna saya dari itu minimal kita tahu ini karena kalau lagi menggunakan nama dengan nama sekarang banyak kan berhafal teksnya karena orang baru tekstualnya itu juga kadang-kadang belum mengatur sebenarnya. Nah kita bahas orang dari bahasa kita sudah bisa nih kalau bedain ini boleh ini tidak tetap berpegang pada Al-Quran. Nah nutrisi rohani kita itu Al-Quran kamu nanti wakil lagi orang sebuah itu kalau ini berapa sampai menjalankan sampai kan juga sering tanda dosa. Kalau Rasulullah dan Rasul menjadi video kita tanda dosa aja mana sih? Karena kita kalau di Ramadan aja harus baca Quran, apalagi di luar. Nakanya jiwa kita karena itu jauh dari wahyu tadi. Nah kalau ini kita jangan memanfaatkan karena kita juga belajar nanti jadi kalau sudah aku nanti ayat itu wajah salah pribadi ini jadi orang positif itu sudah normal itu merasa hidup senantiasa dilihat dan diawasi oleh Allah. Apa yang dia lihat dalam makhluknya Allah sudah berterima jadi tidak ada maka orang-orang seperti ini kalau berdoa ijazah apabila berdoa pasti berdoa. Cuma kalau orang ini doa itu nggak kayak kita lihat ini cuma tahu karena kalau orang lalu dia hidup. Jadi kita terpirsa. Jadi dalam hidup ke depan setelah Ramadan berdekatan dengan menjadi pegang kita. Ini boleh, ini tidak. Itu kita tahu kalau bisa membedakan mana yang salah mana yang benar. Karena salah benar bukan untuk ukuran pikiran kita, tetapi bersumber kepada Al-Quran. Ini sebenarnya kita tertentu ini berdua ada juga takwa secara personal, ya secara pribadi kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan larangannya dan berusaha terjalannya dan ketakwaan secara sosial, secara sosial, secara sosial ini kan yang tahu salah satunya berbeda dengan orang dan ada dari juga orang. Nah jadi teman-teman saya kita dia berlari kita berusaha orang semoga Allah kita sehingga kita bisa berpengaruh dan kita semangat sehingga kita bisa melaksanakan seluruh rangkaian Ramadan dengan sebaik-baiknya bagi yang wajib umumnya bulan ini bulan romantis bulan kita ada Allah dan Tuhan dan masih kita ada keluarga selama ini kita dalam selama pasti ada bahwa buka bahasa sahur ini kan orang seluruh dia kita coba di bulan Ramadan untuk selama masyarakat agama juga bagaimana kekayaan keuangan atau tidak ya semoga minimal kalau pun sehingga bisa ini bencana lalu kalau saya pada takdir ini jangan ada sudah kalau neraka sedikit ya kalau neraka sedikit yang ini masih ada di bulan Ramadan sebagai kita